Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan cara mengkonfigurasi IP static dan IP DNS server pada Debian 6. Pertama-tama, terlebih dahulu kita harus mengatur IP static di interface Ethernet dengan masuk ke network interface file network konfigurasi network interface. Lalu masuk root dulu ya, ini biasa su root, kemudian ketik cd lalu etc network interface. Di sini sudah ada pengaturan yang sudah terkonfigurasi IP static interface-nya, yaitu dengan menggunakan interface ETH0, kemudian interface ETH0 sebagai internet ya, dengan mode static, IP static. Itu address yang digunakan yaitu 192.168.56.2, netsmartnya 255.255.255.0 berarti 24, broadcast 192.168.56.255, dan gateway-nya 192.168.56.11. Ini IP gateway adalah IP peer-to-peer untuk terhubung ke komputer klien menggunakan kabelan. Tapi di sini kita selanjutnya kita pada demo ini akan langsung menggunakan konfigurasi dari IP DHCP server. Oke. Setelah kita masuk itu, kemudian kita masuk ke file. Jika kalian telah selesai mengkonfigurasinya, kita perlu merestart networking interface dengan masukkan perintah etc init d networking stop. Oke, maka kemudian menyalakannya kembali dengan mengetikkan etc init d networking start. Selanjutnya kita akan masuk ke file dhcp config. Itu file tersebut berada di dalam folder etc dan dhcp. Oke, maksudnya dia mengetikkan perintah nano etc dhcpd.com. Kita turun ke bawah. File ini adalah contoh bentuk perintah konfigurasi dari DHCP dari penggunaan DHCP server. Untuk itu kita tidak perlu merubahnya, tapi kita menyalinnya kembali seperti bawahnya. Tulis bawahnya perintah subnet 192.168.56.0 dengan netsmart 255.255.255.0. Kemudian ringnya 192.168.4 sampai 192.168.56.30. Kemudian option domain name-nya
optional servernya yaitu ms1 belajar debian.edu. Jangan lupa petik koma ujungnya, sama juga dengan IP-nya. Kemudian nama domainnya yaitu belajar debian.edu. Option routernya adalah IP default gateway dari DHCP servernya yaitu 192.168.56.2. Ini option broadcast address 192.168.56.255. Kemudian default list time 600 dan MAC list 7200. Oke. Setelah itu kita langsung Ctrl X, klik yes, enter. Kemudian kita masuk ke mengatur ya interface mana yang akan digunakan oleh DHCP server untuk membagikan IP-nya. Di sini kita akan menggunakan interface ETH0. Oke, kita buka ya terlebih dahulu. Nano PTC default ISC strip DHCP strip server. Enter. Kita buka ini menggunakan interface ETH0. Oke, jadi komputer teman-teman di kosong diisilah dengan perintah ETH0. Oke. Selanjutnya kita mencoba ping IP server melalui komputer Windows ya, atau komputer klien. Kita buka CMD, kita ping HP 192.168.56.2. Terima kasih ya. Kemudian kita akan ping IP klien ya. Kita bisa melihat IP klien melalui CMD atau melalui control panel network and internet atau network and connection di Windows. Di sini saya akan mendemokan cara melihat IP di CMD, yaitu dengan cara mengetikkan IP config. Ya, di sini terdapat nih cari eternal adapter virtual host only network. Ini dia. Ya, baca ini belajar debian.edu. IP-nya yaitu 192.168.56.5. Ini adalah IP default gateway-nya 192.168.56.2 atau IP dari server. Dan ini IP komputer kliennya. Di sini kita akan mencoba mengeping komputer klien atau Windows melalui server. Oke. Kita coba ping ya. Oh ya, sebelum itu saya akan menunjukkan cara melihat IP melalui network manager ya pada Windows. Di sini kan terbaca nih network. Kita bisa membuka status ya. Kemudian kita buka detail. Ini dia kalau melalui network manager ya, dari Windows control panel ya. Tepat nih IP-nya ini menggunakan DHCP server. Oke, kita tutup. Ini saya like-kan kembali untuk ngeping IP komputer klien ya. Ping 192.168.56.5. Apakah RTO?
Ini mungkin penyebabnya karena firewall di Windows belum dimatikan di komputer klien. Untuk kita membuktikan connect atau enggak servernya dengan komputer klien, kita bisa mencoba dengan mematikan firewallnya di firewall komputer klien. Tapi dalam penggunaan yang seharusnya, sebaik firewall pada komputer klien itu harus aktif untuk menjaga atau melindungi sistem komputer klien tersebut. Oke, kita buka ya. Windows. Ini keamanan Windows ya. Di sini pilih yang ini ya. Kita matikan salah satu nih. Maka terkoneksi ya. Dalam penggunaan sehari-hari ya, atau penggunaan seharusnya, dia firewall itu harus hidup, karena memang pada dasarnya komputer server tak akan bisa mengeping komputer klien. Karena ya klien kan dia server ya, dia bisa mengakses server, tapi server tak akan bisa mengakses data barang komputer klien. Oke, uji coba berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi DNS server. Pertama, terlebih dahulu kita harus menginstal DVD 1 ya, memasukkan DVD 1 DVD Debian 1 untuk menginstal DNS server ya, dengan mengetik perintah apt-get install bind 9 nah. apt-get install bind 9 kemudian tekan enter. Tetapi karena saya telah menginstalnya, maka saya tak perlu melakukannya. Oke, kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu mengecek kembali network interface yang sebelumnya kita konfigurasi. Memastikan saja PC network interface. Oke, nah dapat nih network interface-nya ya. Selanjutnya mengkonfigurasi. Selanjutnya kita membuat file forward dan reverse untuk DNS servernya dengan mengetikkan perintah cp etc bind db.local var bind db belajar debian.edu ya. Oke, kita pastikan ada yang salah ketik penulisannya, kemudian tekan enter. Oke, besar dikit. Oh ya, emang kecil lah. Nah, oke, kemudian kita mengkopinya kembali ya. Yang sebelumnya itu untuk file reverse ya, file forward. Kemudian ini untuk file reverse. cp/etc
bind db7 db27 ini db127 ini contoh ya, file example, contoh atau template untuk kita mengkonfigurasikan mengkonfigurasi sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi kita buat file baru. Jadi file baru itu isinya menggunakan isi dari template yang telah kita panggil sebelumnya ya. Oke, bind strip db-192. Oke, nama file kita itu db192. Enter. Kemudian kita masuk ke file tersebut, etc bind namd.com untuk mengatur zona domain dari file forward dan reverse yang telah kita buat sebelumnya ya. Masuk nano strip etc bind strip namd.com. Oke. Nah, sini saya telah membuatnya ya dengan nama zone belajar debian.edu, tipenya master. File tersebut disimpan di db.belajar debian. Kemudian untuk zona keduanya, untuk file reverse, yang ini file forward ya. Untuk file reverse yaitu zone 192 in addr arpa ya. Tersimpan, tipenya juga master, tersimpan di db192. Jadi ini saya silap ya. Oke. db192. Oke. Ctrl X, tekan Y, enter. Kemudian masuk ke file forward ya. Nano var secret bind db.belajar debian file ya. Udah tercopy ya. Coba. Oh, aduh, salah ya. Ini kita ganti dulu ya. Silap saya. Oke. Oke, masuk balik ya. Nah. Oke. Kemudian kita atur. Kita ganti lokalnya jadi belajar debian. Debian belajar debian.edu. Kemudian rootnya juga belajar debian.edu. Ini saya tutup aja ya. Oke. Titik nih yang lupa. Oke. Kemudian kita atur localhostnya. Kita rubah jadi belajar debian.edu. Belajar debian.edu. IP-nya 192.168.56.2. Oke, ini kita hapus nih. Masukin 192.168.56.2.
kita ganti ke www ini kita mengatur IP untuk FTP server ya. In A 192.168.56.2 Ctrl X enter. Kemudian kita mengatur file forward file reverse nano var cc bind db.192. Nah, ini kita rubah menjadi belajar debian.edu ya. Belajar debian.edu ya, kita rubah jadi belajar debian.edu. Belajar debian.edu. Oke. Kemudian kita masukkan nama domainnya, belajar debian.edu. Ini kita ganti dengan IP terbalik ya, 2 dimulai dari 256.68 256.68. kita kita ganti juga jadi belajar debian.edu. Ctrl X Ctrl Y enter. Selanjutnya kita mengkonfigurasi file resolve ya. Agar klien DNS tersebut dapat diakses oleh komputer lokal ya. Di file resolve nano etc resolve.on. Oke. Nah, di sini kita menggunakan nama source-nya belajar debian.edu ya. Kemudian servernya 192.168.56.2 ya. Oke, Ctrl X. Selanjutnya kita restart ya, etc restart DNS servernya. Nah, mengetik perintah etc init d bind 9 restart enter. Oke. Kemudian kita tes ya. Kemudian pertama kita mulai dari di belajar debian.edu. Nah, baca ya, sukses atau ns lookup belajar debian.edu. Oke, udah berhasil. Kemudian kita akan mencobanya di komputer klien ya, atau di Windows. Ini saya cek terlebih dahulu IP-nya ada. Oke, kita baca ya. Jika IP DNS servernya tak terbaca ya di komputer Windows, kalian bisa mencobanya ya dengan memasukkan secara manual IP tersebut. Nah, di sini ya, masukkan tekan oke ya. Oke, kita masuk ke CMD. Ping 92.168 ping belajar
debian.edu. Oke, berhasil ya. Kita ketik ns lookup belajar debian.edu. Oke, telah berhasil ya mengkonfigurasi DNS server. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi web server. Oke, selanjutnya kita akan menginstal atau mengkonfigurasi web server. Karena sebelumnya kita telah memasukkan DVD 1, DVD Debian-nya. Jadi kita masukin ya. Selanjutnya kita langsung menginstal web servernya dengan menggunakan perintah berikut ya. Mengetik apt get install Apache 2 PHP 5 MySQL server. PHP MyAdmin. apt get install Apache 2 PHP 5 MySQL server PHP MyAdmin. Enter. Oke. Lalu tekan Y untuk menyatakan yes ya. Oke, proses install. Di sini kita memasukkan password untuk MySQL root user. Di sini saya akan mengetikkan perintah passwordnya root. Oke. Kemudian saya kasih ulang lagi root. Oke, akan menginstal Apache 2 ya, Apache 2 web server. Kemudian Apache 2 web server, kemudian tekan enter. Oke, kita pilih yes ya, pilih yes. Password admin, kita kasih password namanya admin ya, admin password confirmation admin. Oke. Retry. Apa nih salah? Admin. Oh, nggak bisa, harus pakai password sebelumnya ya. Yang tadi kita masukin apa? Password root. Oke, kita retry, kita ketik root ya. Oke, kita coba menginstalnya. Kemudian kita buka web server Google ya, browser. Ini saya menggunakan Microsoft Edge. Kita buka belajar debian.edu. Oke, web servernya telah berhasil berjalan. Selanjutnya kita akan memasukkan halaman web yang kita buat ya. Oke.
Pertama kita mengkonfigurasi virtual host terlebih dahulu ya. Masukkan cd etc, kemudian apache 2 site available oke, enter. Kemudian kopikan cp default web, enter. Kemudian ketikkan perintah nano web. Jadi kita telah membuat file default web ya. File default dari web server ke dalam file bernama web. Oke. Kita udah masuk, kita rubah nama konfigurasinya nih, server admin kita rubah menjadi webmaster at www.belajardebian.edu at www.belajardebian.edu. Kemudian server name, enter, tab server name, spasi www.belajardebian.edu, enter, tab, kemudian server alias belajardebian.edu, kemudian Ctrl X, tekan Y, enter. Selanjutnya kita disablekan virtual host default yang sudah ada. Kemudian kita aplikasikan website utama kita dengan mengetikkan perintah A2 di site default, enter. Udah silap nih, A2 di site default. Oke. Selanjutnya masukkan lagi perintah A2 inside web. Web ini adalah file dari konfigurasi web yang telah kita buat sebelumnya. Enter. Oke. Selanjutnya kita buat untuk masuk dalam folder cd var www, kemudian kita membuat folder bernama web, make dir web ya. Kita lihat, untuk lihat isinya lsa. Oke, web ya. Nano index.html. Oke. Kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang dalam webnya. cd web. Oke. Kita masukkan nano web index.html, enter. Kemudian kita masukkan
nama kata-kata yang ingin kita masukkan. HTML, HTML, head, title, buat title apa? Belajar Debian. Oke. Kemudian body background color kita buat warna biru ya. Oke. Body background color sama dengan yellow. Kemudian font color, font face sama dengan Calibri color blue. Oke. Enter, tutup body, enter, masukin H2, header 2, marquee, B, ini adalah halaman web belajar debian.edu. Tutup B, tutup marquee, tutup H2, enter. Kita masukkan lagi P, H4, header 4, tutup P, tutup H4, saya tulis di tengahnya ini. Belajar nih kata-katanya. Kalian bisa menaruh atau mengetikkan dengan kata-kata sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya akan menaruh kata yang tulis. Saya menulis belajar Debian itu
sebenarnya mudah. Mungkin bagi pemula yang belum terbiasa, masih banyak kesalahan yang dilakukan. Biasanya kesalahan seringkali terjadi karena tidak teliti dalam pengetikkan sintaks. Oleh karena itu, ketelitian sangat perlu diperhatikan dalam mendalami Debian. Debian ini teruslah belajar dan jangan menyerah dengan kata error ataupun file, karena banyaknya error yang bisa kamu handle itu sebanding dengan banyak ilmu yang akan kamu dapat selama belajar itu. Oke, enter, kita kasih BR untuk spasi, BR itu turun baris baru. Selamat belajar. Oke, BR. Ctrl X, Ctrl Y, Ctrl X, Y, enter. Sebenarnya kita coba ya, kita ketik di sini web. Nah, berhasil.
Hasil kita konfigurasi. Oke, cukup ya. Kali ini kita telah berhasil mengonfigurasi web server di Debian. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas ya penyampaian saya. Assalamualaikum. Saya akan mengakhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.